Apakah Jayakarta berbentuk kerajaan? Mari kita bahas. Dilansir dari web dispusit.jakarta.go.id. Fathahillah pada tahun 1527 berhasil mendirikan Jayakarta setelah sebelumnya berhasil mengalahkan Portugis pada pertempuran yang terjadi di Bandar Kelapa. Di bawah kepemimpinan Fathahillah serangan diluncurkan dari arah barat, dan berhasil mengenyahkan orang Portugis yang dipimpin oleh Francisco de Sá. Menurut Soekanto, Ruchiat, 2011, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 22 Juni 1527. Setelah merebut Bandar Kelapa lalu Fathahillah mengganti namanya menjadi Jayakarta yang berarti, kemenangan, atau kesejahteraan mutlak. Nama ini terinspirasi dari ayat pertama surah Al-Fat, 48, yang berbunyi, Inna fatahna laka fathan mubina'a, yang berarti, sesungguhnya kemenangan ini adalah kemenangan yang sempurna, dan Fathahillah menamai dirinya, Fathan, karena salah tulis dan salah dengar, oleh orang Portugis menjadi, Falatehan. Kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan suasana keagamaan, yaitu dari agama Hindu ke agama Islam, yang merupakan satu perubahan besar dari agama politeisme ke agama monoteisme. Sejak merebut Bandar Kelapa, pengaruh Islam semakin meluas di sekitar wilayah bekas kekuasaan Pajajaran. Fathahillah menguasai daerah Cisadane bagian barat, Citarum sebelah timur, dan beberapa pulau di sebelah utara dan sebelah selatan serta Bagian 2. Nama Fathahillah atau Falatehan dalam pelafalan Portugis pertama kali disebutkan oleh João de Barros dalam seri bukunya yang berjudul Décadas da Ásia atau Dekade-dekade dari Asia. Ia melaporkan bahwa salah satu kapal brigantin armada Duarte Coelho yang terdampar di Bandar Kelapa, telah diserang oleh pasukan Muslim di bawah pimpinan Fathahillah dan membunuh semua laskar Portugis di kapal tersebut. Barros mencatat bahwa Fathahillah berasal dari Pasai, Aceh Utara, yang kemudian pergi meninggalkan Pasai ketika daerah tersebut dikuasai Portugis. Fathahillah pergi ke Mekah untuk mempelajari agama Islam, dan setelah 2 atau 3 tahun lalu kembali ke Pasai. Karena masih diduduki oleh Portugal, Fathahillah melanjutkan perjalanannya ke Pulau Jawa, ke Jepara, dan mengabdikan diri kepada Sultan Demak di sana. Merasa puas atas pengabdiannya, Raja memberikan seorang adiknya kepada Fathahillah untuk diperistri. Graaf dan Pigiaud menganggap bahwa Raja Jepara yang dimaksud adalah Raja Demak ketika itu, Sultan Trenggana. Kedatangan Fathahillah ke Jayakarta sebenarnya bertujuan untuk membendung ekspansi Portugis di Nusantara. Ketika Kesultanan Melaka runtuh maka Fathahillah diutus untuk menguasai Jayakarta sementara Ali Mugayat Shah diutus untuk menaklukkan Aceh. Bagian 3. Dilansir dari National Geographic Indonesia. Jatcatra adalah sebutan dalam dokumen VOC untuk kota Jayakarta. Para serdadu telah mengganti nama kota pelabuhan itu menjadi Batavia, penghormatan kepada suku bangsa Bataviar sebagai leluhur orang-orang Belanda. Benteng kecil Jatcatra pun berganti nama menjadi Kastel Batavia. Setelah penaklukan itu Sultan Banten memerintahkan seluruh rakyat dan tentaranya agar mengungsi dan mengosongkan kota. Sebuah kota baru di sisi selatannya dibangun di atas puing-puing kekalalahan Jayakarta. Kita tidak tahu pasti lokasi persis keraton dan alun-alunnya, namun diduga berada di sisi barat Ciliwung. Kendati Jayakarta ditaklukkan pada 1619, sejatinya nama resmi, Jatcatra, masih digunakan hingga 2 tahun kemudian. Barulah pada Sabtu, 28 Agustus 1621, Chun menulis dalam Plakaat Boek bahwa kompeni diperintahkan, supaya kota ini harus disebut dan diberi nama sejak saat ini dan seterusnya, sebagai kota Batavia dan bentengnya Kastel Batavia yang terletak di dalam kerajaan Jatcatra. Dikutip dari Kompas, nama kerajaan Jayakarta juga disebutkan oleh J. J. Stockdale, yang menerbitkan buku The Island of Java tahun 1811. Lebih tua dari buku The Conquest of Java, 1815, atau buku Babon The History of Java, karya Raffles yang terbit tahun 1817. Stockdale keliling Jawa dan merangkum serta menuliskan pengalamannya di lapangan yang sudah dilakukan sejak tahun 1760-an sampai 1800-an. Boleh dikata, karya Stockdale ini termasuk salah satu manuskrip tua yang banyak menyumbangkan informasi tentang kondisi masyarakat dan kebudayaan Jawa di masa lalu. Termasuk salah satunya kisah tragis pertarungan harimau melawan banteng di alun-alun kota raja. Karena saat itu ada 4 kerajaan besar di tanah Jawa, yakni Kerajaan Jayakarta, Jatcatra, Kerajaan Banten,
Kerajaan Cirebon, Ceribon, dan Kerajaan Susuhunan, maka dapat dipastikan peristiwa pertarungan harimau dan banteng terjadi di alun-alun Keraton Kerajaan Jawa, Kerajaan Susuhunan. Demikian sejarah singkat dari keberadaan Kerajaan Jayakarta menurut sumber tulisan dari pihak yang merekam kejadian di era tersebut. Sekian dan terima kasih.